Ramasari dengan NPM A1G024009. Saya Sita Ramasari dengan NPM A1G024134. Di sini kita akan belajar mengenai titik, garis, bangun datar, dan bangun ruang. Yuk ikuti pelajarannya. Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan mempelajari garis, titik, dan sudut. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah bulan. Bulatan ini kita asumsikan sebagai titik. Jadi bayangkan saja titik itu seperti bekas pensil di atas kertas pun. Dia tidak memenuhi ruang, tidak mempunyai panjang dan lebar, tetapi memenuhi posisi dan tempat. Tuh. Nah, jika titik tadi kakak susun berdekatan seperti ini, akan menjadi bentuk apa? Benar, jadi bentuknya adalah garis. Jadi garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik yang tersusun secara berdekatan. Nah, setelah mempelajari titik dan garis, sekarang kakak punya benda yang menyerupai garis. Jika titik tadi kakak letakkan di ujung sini, ini dinamakan dengan sinar garis. Sinar garis adalah gabungan dari titik dan garis yang tak terhingga. Jika kakak letakkan titik lagi di ujung seperti ini dinamakan ruas garis. Jadi, ruas garis itu terbatas dan memiliki ujung, contohnya seperti penggaris dan pensil. Jika sinar garis tadi kita letakkan satu garis di sini, ini akan menjadi sebuah sudut, yang dimana sudut ini terdiri dari titik sudut, ruang sudut, dan kaki sudut. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun datar. Nah, adik-adik di sini sudah tahu belum apa itu bangun datar? Nah, bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, tanpa ketinggian atau ketebalan, serta dibatasi oleh garis lengkung atau garis lurus. Nah, bangun datar ini memiliki beberapa sifat, yaitu seperti sisi, sudut, luas, dan keliling. Nah, adik-adik, di sini kakak punya beberapa contoh dari bangun datar. Yang pertama, bangun datar segitiga sama sisi. Yang kedua, persegi panjang. Yang ketiga, persegi. Dan yang keempat, layang-layang. Nah, adik-adik di sini sudah mengetahui contoh dari bangun datar. Kemudian kakak akan menjelaskan sifat-sifat dari bangun datar tersebut. Yang pertama, kakak akan menjelaskan mengenai bangun datar segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini memiliki ketiga sisi yang sama panjang. 1, 2, 3. Dan memiliki ketiga titik sudut yang besarnya sama, yaitu 60 derajat. 1, 2, 3. Nah, segitiga ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan dengan atap rumah, potongan kue, atau pizza. Nah, adik-adik, kemudian kakak akan menjelaskan bangun datar persegi. Nah, persegi merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi yang sama. Sisi atas, bawah, kanan, kiri ini sama, dan memiliki ukuran sudut siku-siku yang sama, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Nah, sisi ini dan sisi ini itu sejajar dan memiliki panjang yang sama. Kemudian, kakak akan menjelaskan bangun datar layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sama. Selain itu, di kedua pasang sisinya ini saling berdampingan. Sisi ini, dan sisi ini itu berdampingan. Sisi atas, sebelah kanan dan sebelah kiri juga berdampingan. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang bangun ruang. Apa ya bangun ruang? Jadi bangun ruang mirip seperti bangun datar, namun bedanya kalau bangun datar itu ada satu sisi,
bangun ruang punya banyak sisi. Bangun ruang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi sehingga memiliki suatu volume. Kayak ruang kelas yang kita tepati, itu namanya bangun ruang. Terus ada beberapa contoh bangun ruang lainnya. Tapi sebelum itu, kakak akan menjelaskan tentang beberapa bangun ruang, yaitu balok dan kubus. Pertama adalah kubus. Kubus itu memiliki sisi yang sama, yaitu kubus memiliki 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana semua sisinya sama, yaitu berasal dari persegi. Kemudian kubus ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 sudut. 3. Selanjutnya, kubus itu memiliki beberapa titik sudut. Yuk kita hitung bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi, kubus memiliki 8 titik sudut. Apa ya contoh bangun ruang yang memiliki bentuk seperti kubus? Contohnya adalah seperti kotak es krim atau kotak kado, terus kubus Rubik. Lalu selanjutnya adalah kita akan belajar tentang balok. Mirip seperti kubus, balok juga memiliki 8 titik sudut, memiliki juga rusuk dan sisi yang sama, tapi bedanya sisi antara depan dan belakangnya itu biasanya berbeda dibandingkan dengan sisi-sisi pinggir-pinggirnya. Misalnya nih, atas sama bawah yang kakak pegang sekarang itu berbentuk persegi, sedangkan sisi-sisi lainnya itu berbentuk seperti persegi panjang. Jadi, walaupun keduanya mirip, mereka tetap memiliki perbedaan. Apa ya contoh dari barang-barang yang berbentuk kubus? Adik-adik pernah menemui kayak kotak susu? Kotak susu adalah contoh dari pengaplikasian bentuk kubus. Aja sih. Nah, adik, selanjutnya kita akan membahas 2 contoh bangun ruang lagi. Yang pertama yaitu limas, dan yang satunya lagi yaitu prisma segitiga. Nah, kita akan membahas tentang limas dulu. Nah, tahukah adik-adik bahwa limas itu adalah salah satu bangun ruang 3D atau 3 dimensi. Nah, limas ini dia memiliki 4 titik sudut, 1, 2, 3, dan 4. Nah, limas ini dia memiliki alas. Nah, alasnya ini akan memiliki segi. Bisa segi 3, bisa segi 4, ataupun segi 5, dan seterusnya. Nah, limas ini dia memiliki sisi. Sisinya ini akan selalu membentuk persegi 3, dan semua sisinya akan bertemu di satu titik. Nah, contoh dari limas sendiri di dunia nyata yaitu bangunan Mesir, adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan bergeser dengan membahas mengenai prisma segitiga. Nah, prisma segitiga juga merupakan salah satu contoh bangun ruang 3D ataupun 3 dimensi, di mana dia memiliki alas dan lantai yang selalu berbentuk segitiga, dan dia sama di atas dan di bawah, besar, lebar, dan lainnya selalu sama. Nah, limas ini dia memiliki 6 titik sudut, di atas 3 dan di alasnya 3. Nah, sisi-sisi di prisma segitiga ini dia akan selalu membentuk kubus ataupun persegi panjang. Nah, adik-adik, salah satu contoh dari prisma segitiga itu adalah atap bangunan, bisa atap rumah, atap sekolah, ataupun atap lainnya. Nah, itulah pembelajaran kita mengenai titik, garis, sinar garis, luas garis, sudut, bangun datar, dan bangun ruang. Sekian adik-adik pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!